Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan Injil yang kita renungkan bersama pada kesempatan ini mengisahkan kepada kita tentang peristiwa mulia di mana Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan para muridnya. Dikisahkan bahwa sebelum menjelang saat-saat terakhir mengalami penderitaannya, Yesus mengajak ketiga murid terkasihnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk menyingkir ke sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung ini, kita kemudian diperlihatkan tentang peristiwa di mana Tuhan menampakkan kemuliaannya. Tuhan menunjukkan jati dirinya sebagai putra Allah di hadapan ketiga murid terkasihnya. Dalam peristiwa tersebut tampak juga dua tokoh nabi besar yang terlihat hadir dan berbicara bersama Yesus. Keduanya adalah Nabi Musa dan Elia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bertolak dari Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini, sekurang-kurangnya ada beberapa hal penting yang bisa kita refleksikan bersama dan kita pelajari. Dalam sejarah bangsa Israel, gunung dimaknai sebagai tempat perjumpaan yang mulia dengan Allah. Dalam kitab Kejadian, kita diperlihatkan dengan kisah Nabi Musa, di mana ia naik ke sebuah gunung yang tinggi untuk bersemuka dengan Allah dan menerima dua loh batu dari Allah. Kita juga menemukan peristiwa-peristiwa penting di mana berlatarkan tempat di sebuah bukit atau gunung. Misalnya khotbah Yesus yang terkenal, khotbah di atas bukit, atau peristiwa yang kita renungkan bersama pada kesempatan ini di mana Tuhan menampakkan kemuliaannya di atas bukit yang tinggi. Selain itu, pada akhirnya kita akan dihantar untuk merenung lebih jauh peristiwa di mana Yesus sendiri disalibkan di atas bukit Golgota. Sesungguhnya peristiwa yang berlatarkan di atas bukit ini bukan merupakan sebuah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, tetapi sesungguhnya mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah putra Allah yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Dia berada jauh di atas kita dan melampaui manusia. Tetapi kita selalu percaya meskipun dia jauh, dia akan selalu berada bersama dengan kita. Markus dalam Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini melukiskan betapa Tuhan sungguh menyatakan dirinya dengan penuh kemuliaannya dalam pakaian yang berkilau-kilauan hingga membuat para muridnya merasa terkejut, namun sekaligus merasakan sukacita yang begitu besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Yesus dan para murid ini mau menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sejauh Tuhan berada bersama kita, kita akan menikmati kebahagiaan yang begitu besar. Saudara-saudari umatku yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya suara dari awan ini merupakan suara Allah sendiri. Ia mau menegaskan bahwa Yesus adalah benar-benar putranya yang terkasih. Maka dari itu, ia menegaskan kepada kita agar kita sekalian sebagai umatnya hendaknya selalu percaya dan mendengarkan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, suara ini juga sebenarnya mau menghantar kita untuk kembali melihat peristiwa di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pada kesempatan itu muncul juga suara yang berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya salam atau suara ini mau mengajak kita sekalian untuk merefleksikan bahwa sesungguhnya Allah senantiasa selalu berkenan kepada kita umatnya di awal dan di akhir hidup kita. Sesungguhnya peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ini mau menegaskan kepada kita
bahwa Yesus hadir untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah kita, umatnya. Kebahagiaan dan sukacita yang dialami oleh para muridnya ketika menyaksikan peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kita pun akan menikmati kebahagiaan kekal tatkala kita selalu bersandar pada Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam menjalani masa tobat dan puasa kali ini, kita pun sekalian diajak agar kita mampu membenahi diri kita dan memperbaiki diri kita, agar kita bisa merubah segala tingkah laku kita yang buruk di hadapan Allah dan kembali untuk berjalan bersama Allah di jalan kebenarannya. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, semoga sari-sari sabda yang dapat saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini bisa membantu kita sekalian untuk lebih memperdalam iman kita di masa prapaskah ini. Semoga bersama murid yang mengalami kebahagiaan sukacita bersama Yesus, kita pun sekalian dihantar untuk menikmati kebahagiaan bersama Yesus yang pada akhirnya dipersatukan bersama kebangkitan Kristus kelak nanti. Semoga Tuhan memberkati kita.